Halo, selamat datang di podcast Ada Suara. Pada episode kali ini, kita akan membahas mengenai aksi atau protes nasional yang terjadi baru-baru ini, yang dimana dipicu oleh ketidakpuasan sosial terhadap kebijakan pemerintah, terutama tunjangan besar anggota dari wakil rakyat yang dinilai fantastis. Untuk itu, saya sudah mengundang 4 narasumber yang sudah siap untuk memberikan pandangannya. Ada Kak Nurwidia, Halo, ada Kak Kasmawati, halo, ada Kak Nunung Fatrisa, halo. ada Kak Ana Nuruniswa. Ya, Terima kasih kepada para narasumber kita Kartini masa kini yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir. Mungkin sebelum kita lanjut untuk meminta pandangan dari para narasumber, mari kita simak video berikut ini. Setidaknya kurang dari sepekan, sudah ada 2 kali unjuk rasa di gedung DPR, yakni Senin 25 Agustus dan Kamis 28 Agustus. Tunjangan dan fasilitas fantastis anggota DPR jadi pemicunya. Besaran tunjangan perumahan misalnya mencapai 50 juta rupiah per bulan, dinilai tidak sensitif dan nirempati dengan kehidupan rakyat yang harus berjuang di tengah ekonomi sulit saat ini. Baik, mungkin langsung saja kita akan meminta pandangan dari para narasumber kita. Mungkin yang pertama ke Kak Nurwidia. Menurut Kak Nurwidia, apa yang memicu aksi atau protes besar-besaran ini? Protes ini itu dimulai dari ketidakadilan sosial, khususnya tunjangan anggota DPR yang sangat besar. Sementara rakyat biasa terhimpit biaya hidup yang semakin tinggi. Ini hanya salah satunya. Contoh kepentingan yang ada, masyarakat merasa kebijakan pemerintah lebih berpihak pada elit dan kurang memperhatikan kepentingan rakyat banyak. Terima kasih. Baik, jadi menurut Kak Nurwidia, aksi atau protes ini terjadi karena ketidakadilan sosial, adanya ketimpangan sosial antara tunjangan wakil rakyat yang fantastis dan kondisi rakyat dengan biaya kehidupan sehari-hari yang semakin tinggi. Terima kasih Kak Nurwidia. Kita lanjut ke narasumber kedua kita. Halo Kak Kasmawati, Oh, bagaimana protes ini berdampak pada perekonomian Indonesia? protes ini mengganggu stabilitas ekonomi, terutama dalam jangka pendek. Kerusuhan ini bisa merusak infrastruktur dan menghambat kegiatan bisnis. Lebih jauh lagi, ketimpangan sosial yang mendorong protes ini berisiko memperburuk kondisi ekonomi, terutama bagi kelompok miskin. Baik, jadi protes ini tentu mengganggu stabilitas ekonomi, ditambah adanya oknum-oknum yang memicu kerusuhan hingga merusak infrastruktur. Terima kasih Kak Kasmawati. Lanjut ke Kak Nunung, bagaimana Anda melihat dampak sosial dari protes ini? Oke, protes ini menggambarkan ketidakpuasan rakyat terhadap pemerataan kesejahteraan. Tuntutan mereka tidak hanya soal tunjangan DPR, tetapi juga tentang akses yang lebih adil terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan. Pemerintah harus lebih mendengarkan dan merespon dengan kebijakan yang lebih berpihak kepada rakyat. Jadi dari pandangan Kak Nunung, bahwa ternyata tuntutan yang menyebabkan aksi atau protes besar-besaran ini bukan hanya saja tentang tunjangan wakil rakyat, tetapi juga mengenai akses pendidikan, kesehatan, serta pekerjaan. Terima kasih atas pandangannya Kak Nunung. Lanjut ke narasumber terakhir. Menurut Kak Niswa, apa yang bisa kita ambil dari aksi atau protes ini? Terima kasih. Menurut saya, protes ini menunjukkan ketidaksesuaian antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat. Ini merupakan tanda bahwa demokrasi kita perlu lebih mendengarkan suara rakyat dan memperbaiki komunikasi politik agar lebih efektif dan inklusif. Terima kasih. Baik, ketidaksesuaian kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat. Pemerintah harus turut andil mendengarkan suara rakyat dan memperbaiki komunikasi politik yang efektif. Perspektif yang menarik oleh Kaniswa. Terima kasih Kaniswa. Mungkin sebelum mengakhiri bincang-bincang kita pada podcast Ada Suara episode kali ini, mungkin ada satu pertanyaan lagi kepada para narasumber. Bagaimana upaya pencegahan atau antisipasi terhadap isu tersebut? Mungkin yang pertama,
ke Kak Kasmawati. Silakan Kak. Terima kasih. Adapun upaya yang dapat dilakukan dari sisi media dan informasi, yang pertama itu liputan investigasi yang harus membongkar alasan dan dampak nyata kenaikan tunjangan DPR. Kemudian yang kedua, pendidikan publik, di mana membantu masyarakat memahami bagaimana anggaran negara digunakan. Dan yang terakhir itu cek fakta, mengklarifikasi informasi hoax atau framing berlebihan soal tunjangan agar diskusi tetap objektif. Itu tadi 3 upaya yang dapat dilakukan. Terima kasih. Baik, lanjut ke Kak Nunung. Silakan Kak Nunung. Untuk kontrol publik, LSM, akademisi, dan media bisa mengawal kebijakan DPR dengan riset, publikasi, dan advokasi. Adapun kampanye moral politik, itu menyuarakan bahwa wakil rakyat adalah pelayanan publik, bukan hanya penerima fasilitas negara. Dan yang ketiga adalah dari petisi dan judicial review, masyarakat dapat menggunakan jalur hukum konstitusional untuk menggugat aturan kenaikan jika dinilai tidak adil. Baik, kalau menurut Kak Niswa, silakan Kak Niswa. Oke, baik. Untuk upaya pencegahan dari sisi individu bisa dilakukan dengan cara yang pertama, meningkatkan literasi anggaran negara yang bertujuan agar semua pihak dapat memahami bahwa uang DPR itu berasal dari pajak rakyat. Terus yang kedua, partisipasi demokratis, yaitu menyampaikan aspirasi lewat forum publik, media sosial, atau aksi damai. Terus yang terakhir, pengawasan pemilu agar masyarakat hendaknya memilih wakil rakyat yang memiliki rekam jejak integritas yang tinggi. Terima kasih. Kalau menurut Kak Nurwidia, silakan Kak. Kalau dari Kalau dari sisi pemerintah dan DPR sendiri itu seharusnya ada tiga juga, yaitu yang pertama mekanisme transparan di mana setiap rencana kenaikan tunjangan harus melalui mekanisme uji publik dan dapat diakses oleh masyarakat. Yang kedua yaitu pengaitan dengan kinerja, di mana tunjangan atau insentif sebaiknya berbasis capaian kinerja, misalnya jumlah undang-undang yang berkualitas, kehadiran sidang, atau tingkat partisipasi publik. Yang ketiga yaitu penundaan kebijakan, di mana jika kondisi ekonomi rakyat sedang sulit, DPR perlu menunda atau menyesuaikan besaran kenaikan. Terima kasih. Baik, jadi mungkin yang bisa saya simpulkan bahwa untuk mencegah atau antisipasi isu ini perlu adanya mekanisme transparan, cek fakta jangan sampai termakan hoaks, meningkatkan literasi anggaran negara, serta partisipasi demokratis. Bagaimana kita menyampaikan aspirasi lewat forum publik, media sosial, atau aksi damai. Terima kasih banyak kepada semua narasumber atas pandangannya. Kak Nurwidia, Kak Kasmawati, Kak Nunung, dan Kak Niswa. Mungkin sekian bincang-bincang kita di podcast Ada Suara episode kali ini. Semoga aksi atau protes ini menjadi momentum untuk perubahan yang lebih baik. Semoga kita semua dilindungi oleh kebaikan dan diberi kesehatan. Amin. Mari kita sampaikan aspirasi atau tuntutan dengan baik tanpa merusak fasilitas umum dan saling menjaga agar tidak adanya korban jiwa. Kita satu, kita Indonesia. Terima kasih juga kepada pendengar yang telah menyimak. Sampai jumpa di episode berikutnya.